Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, saya cintai, ya. Lagi dengan Pak Matimin, kita akan belajar IPA bersama-sama, ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, bagaimana kabarnya, anak-anak? Masih sehat semua, ya? Alhamdulillah, ya. Saya harap semuanya sehat dan sudah siap, ya, untuk kita belajar bersama-sama pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian, ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, ya, yaitu mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Dan pada kesempatan kemarin sudah Bapak jelaskan mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Nah, untuk pelajaran pada kesempatan kali ini, ya, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu dengan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, maka kalian diharapkan dapat satu, yaitu menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang ketiga adalah setelah pembelajaran, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan macam-macam teknologi pada perkembangbiakan tumbuhan. Ya, anak-anak sekalian, ya. Jadi yang akan kita bahas sekarang yang pertama mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Sebelum masuk pelajaran ini, ya, kita ingat dulu pelajaran kemarin, ya, yang sudah kita pelajari. Kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Di tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan dengan biji tertutup, yaitu tertutup oleh buah. Dan kemarin sudah kita bahas perkembangbiakannya ada dua jenis, yaitu dengan cara vegetatif dan secara generatif. Untuk secara vegetatif ada dua juga, secara alami dan buatan. Kita akan lanjutkan ke sekarang perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Apa tumbuhan Gymnospermae itu, ya, anak-anak, ya. Jadi kalian sudah kenal buah melinju, mungkin semuanya sudah tahu, ya. Mungkin menjadi favorit kalian kalau sudah diolah menjadi namanya emping melinju. Nah, apa yang terjadi dengan buah itu? Kalian pernah tidak melihat daging buah pada melinju? Tentu tidak, ya. Jadi di situ kalian lihat bahwa biji melinju hanya ditutup oleh kulitnya saja. Nah, jadi tanaman melinju termasuk tumbuhan Gymnospermae. Artinya apa? Tumbuhan Gymnospermae yaitu tumbuhan dengan biji yang terbuka. Artinya apa? Biji itu tidak ditutup oleh daging buah. Nah, contohnya selain pada melinju juga pakis haji, ya, itu termasuk tumbuhan Gymnospermae. Nah, dari perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, kalian sudah pernah melihat bunganya bagaimana? Bunga melinju itu apakah sama dengan bunga tumbuhan yang lain? Nah, jadi tentu tidak, ya, karena kalau tumbuhan yang sempurna kemarin terdiri dari 5 bagian utama, ya. Kalau pada tumbuhan Gymnospermae dengan sebagai alat reproduksinya dia mempunyai namanya strobilus, ya, strobilus. Jadi ini adalah sebagai alat reproduksi. Strobilus ada dua jenis, yaitu yang jantan akan menghasilkan tentu saja sel kelamin jantan atau gamet jantan, sedangkan yang strobilus betina menghasilkan sel kelamin betina. Untuk reproduksi diawali dengan adanya penyerbukan
atau kemarin ya, atau reproduksi ya, yaitu pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dengan bantuan angin ya. Di serbuk sari di sini dilengkapi dengan sayap, sehingga kalau dia terkena angin akan terbang bergerak menuju strobilus betina. Di situ pada waktu serbuk sari menempel yang mengandung air, kalau airnya nanti menguap maka serbuk sarinya akan dapat menempel pada strobilus betina sehingga terjadi penyerbukan atau fertilisasi. Jadi pada juga bakal biji disebut juga megaspora, terhadap ada liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari. Itu adalah fungsinya untuk mengganti fungsi bunga sebagai alat reproduksi. Jadi agak berbeda ya cara atau sistem reproduksi pada tumbuhan gimnosperma ini dari tumbuhan angiospermae karena alatnya juga berbeda. Tapi pada intinya terjadi secara generatif ya, perkembangbiakannya adalah secara generatif. Kemudian kalau dipetakan secara metagenesis, jadi tumbuhan gimnospermae tadi terjadi strobilus jantan dan strobilus betina. Dia akan pada strobilus jantan menghasilkan mikrospongarium, kemudian ke bawah sel induk mikrospora, kemudian menghasilkan mikrospora dan sampai bawah menghasilkan serbuk sari. Ya, serbuk sari ini akan sebagai adalah spermatozoid atau sel kelamin jantan. Sedangkan strobilus betina dia menghasilkan megaspongarium dan ke bawah menjadi megaspora dan akhirnya menjadi sel telur atau sel kelamin betina. Maka kalau spermatozoid bertemu dengan sel telur, terjadi pembuahan atau fertilisasi, akan dihasilkan zigot. Zigot menghasilkan embrio dan biji dan seterusnya menjadi individu yang baru. Ini adalah proses fertilisasi dan yang dihasilkan sampai individu baru pada tumbuhan gimnospermae. Jadi anak-anak sekalian, jadi kalian dapat lihat dengan jelas tadi bagaimana proses fertilisasi yang terjadi pada tumbuhan gimnospermae. Selanjutnya akan kita bahas menjadi perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Pada tumbuhan lumut dan paku. Tentu kalian sering melihat ya di bebatuan tempat-tempat yang basah itu batu di atasnya ada seperti dicat atau ada warna hijau. Nah, di situ seperti hamparan bludru atau karpet. Nah, itu adalah tumbuhan lumut. Kalau tumbuhan paku bisa kalian juga amati atau temukan di daerah-daerah yang lembab, misalnya di bibir-bibir sumur yang tradisional itu pada tumbuhan paku. Jadi tumbuhan paku dan tumbuhan lumut ini cara perkembangbiakannya bagaimana? Jadi tumbuhan lumut dan paku ini dapat berkembang biak baik secara generatif dan juga vegetatif. Jadi generatif dan vegetatif. Jadi perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada lumut dan paku itu berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Jadi bisa berkembang biak dengan generatif, juga bisa berkembang biak dengan secara vegetatif. Jadi fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Nah, jadi sedangkan fase generatif itu fase gemotofit, merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Jadi ada kalanya kalau menghasilkan spora itu adalah cara vegetatif, dan juga kalau menghasilkan gamet adalah secara
generatif juga. Jadi seperti tanaman paku ya, yang sebelah kanan itu ya, putih keris. Nah itu dapat kalian jumpai di bibir-bibir sumur ya, yang tradisional kan banyak. Kalau lumut itu tempat-tempat yang lembab, basah, di batu, di tembok-tembok, mungkin itu juga banyak kita jumpai. Nah, itu adalah mengenai tumbuhan paku dan lumut. Jadi perkembangbiakannya sekali lagi dapat secara generatif, dapat juga secara vegetatif. Ya, jadi lumut itu dapat kita jumpai di banyak tempat juga. Jadi kemudian metagenesis pada tumbuhan lumut. Di sistem perkembangbiakannya pada tumbuhan lumut, ya, ini ya kalian lihat dari diagram ini ya. Jadi mulai dari spora. Nah, spora itu akan menghasilkan protonema atau lumut muda, kemudian akan menghasilkan gametofit di tumbuhan lumut dewasa. Nah, jadi lumut dewasa ini akan menghasilkan archegonium. Archegonium adalah penghasil sel kelamin betina atau sel telur. Dan juga menghasilkan antheridium. Antheridium menghasilkan spermatozoid atau sel kelamin jantan. Jadi dari situ maka sel telur dan spermatozoid bertemu, terjadi pembuahan atau fertilasi hingga menghasilkan sigut. Nah, sigut ini berkembang menjadi sporofit atau sporangium, dan sporangium ini menghasilkan tumbuhan lumut yang baru. Ini yang disebut metagenesis tadi. Jadi cara bergiliran dari spora ya, spora itu secara perkembangbiakan secara vegetatif, nanti berkembang menjadi lumut dewasa menghasilkan archegonium dan antheridium yang masing-masing menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur dan spermatozoa, yang ini akhirnya menjadi perkembangbiakan secara generatif. Nah, ini di anak-anak sekalian ya, saya harapkan kalian jelas ya di sini. Sekali lagi bahwa tumbuhan lumut ini ya dapat berkembang biak tadi secara dua cara, baik generatif maupun vegetatif. Kemudian mengenai metagenesis pada tumbuhan paku humuspora. Ya, sporanya hanya satu saja di sini ya. Di diagramnya juga dapat kalian dilihat di sini, mulai dari spora juga ya. Spora menghasilkan protalium, berkembang menjadi protalium. Dari protalium dia akan menghasilkan antheridium dan archegonium seperti tadi. Jadi kalau antheridium itu menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi kalau keduanya bertemu terjadi fertilisasi atau penyerbukan, ya, maka akan menghasilkan sigut. Nah, sigut ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Ya, tumbuhan paku menghasilkan sporofil dan sporangium. Sporangium nanti akan menghasilkan spora. Nah, terus siklus ini akan terus berlanjut. Jadi demikian juga dengan tumbuhan paku. Tumbuhan paku juga tadi dapat berkembang biak atau itu dapat berkembang secara vegetatif dan generatif juga. Jadi perkembangbiakannya dapat secara vegetatif dan generatif seperti pada tumbuhan paku. Anak-anak yang saya sayangi ya, ini akan kita lanjutkan belajar mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Anak-anak sekalian, dengan perkembangan teknologi sekarang ini dan juga kondisi menuntut manusia ya untuk menghasilkan produksi yang lebih bagus, yang lebih cepat dengan
kondisi alam yang sangat berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu tanahnya masih luas, masih banyak, juga sumber-sumber alam masih banyak. Tapi untuk sekarang dengan jumlah manusia yang lebih banyak, tetapi sumber alamnya sudah banyak berkurang. Nah, ini menuntut kita sebagai manusia untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, bagaimana kita menanam dengan teknologi yang cepat, tepat guna, hasilnya juga memuaskan. Maka yang disebut teknologi reproduksi pada tumbuhan. Teknologi yang pertama ya, yang kita bahas di sini mengenai hidroponik. Hidro itu artinya air. Jadi dengan itu maka hidroponik adalah metode budidaya tanaman dengan menggunakan media air atau medianya selain tanah. Selain tanah, karena saya katakan di awal tadi bahwa sekarang itu ya untuk lahan sudah menyempit, sudah sedikit, maka di sini dengan media air. Dengan media air ini maka air itu diberi nutrisi, maka tanaman akan menyerap nutrisi yang dilarutkan dalam air tadi. Jadi walaupun dia tidak di tanah, tetapi tanaman itu tetap mendapat nutrisi yang cukup sehingga dapat berkembang juga dengan baik. Ini adalah namanya hidroponik ya, teknologi hidroponik. Teknologi reproduksi yang kedua adalah vertikultura. Vertikal, dari kata vertikal ya, vertikal adalah ke atas dan ke bawah. Itu adalah, ini ada apa? Vertikultura adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat atau ke atas. Ini karena apa? Ya, contohnya kalau di perkotaan lahan itu sangat sempit, sulit. Nah, ini dengan cara vertikultura ini dapat mengatasi pada lahan-lahan yang sempit atau mungkin tidak ada lahan pun sangat sedikit bisa digunakan, yaitu ada dengan cara bertanam bertingkat ya. Dengan cara bertanam bertingkat. Ini contohnya seperti ada gambar, di situ ada pralon yang ke atas diberi lubang-lubang, pada lubang adalah tempat untuk menanam. Jadi lubang pralonnya ini diisi dengan media tanah, biasanya dicampur dengan pupuk kandang. Nah, itu. Bisa juga nanti misalnya ada tembok, ditempelkan di tembok ke atas juga bisa. Ini adalah metode vertikultura. Nah, sedangkan yang ketiga adalah kultur jaringan. Kultur jaringan. Apa toh kultur jaringan itu? Kultur jaringan adalah proses memperbanyak tanaman dengan mengambil bagian dari tumbuhan itu berbentuk sel atau sekumpulan sel yang diambil ditumbuhkan pada media yang steril. Nah, di situ diberi cadangan nutrisi. Nah, maka dari situ sel itu akan dapat berkembang menjadi individu yang baru. Nah, ini adalah dengan metode kultur jaringan ini ya akan dihasilkan individu atau tanaman yang sama dengan tanaman induknya ya, dengan cara yang cepat dan banyak jumlahnya ya, jadi sangat menguntungkan ya. Jadi metode ini sangat bermanfaat bagi manusia. Karena apa? Karena dengan waktu yang relatif singkat akan dihasilkan tanaman dengan jumlah yang banyak ya, yang sama persis dengan induknya, tumbuhan induknya. Ya. Jadi anak-anak sekalian ya. Jadi pada pertemuan kali ini tadi sudah Bapak sampaikan, Bapak terangkan mengenai reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan
gimnospermae, kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan lumut, dan yang terakhir mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Semoga yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat diterima dengan baik. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, diselamatkan oleh Allah. Saya harapkan ya kalian tetap semangat, untuk belajar, dan jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.